Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sadrin Zahra Humais dari kelas TMK 2B dengan NIM 362021302041. Di sini saya akan membahas UTS Teknik Pengelasan 2. Soal dan pembahasan nomor 1. Jelaskan pengertian dari pengelasan logam. Pengelasan logam merupakan suatu proses penyambungan dari dua material atau lebih dengan menggunakan energi panas sampai material yang akan disambung tersebut meleleh, kemudian menyatu atau berpadu dengan memberikan tekanan atau tidak, serta dengan memberikan bahan tambahan consumable atau tidak. Soal nomor 2. Jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW dan disertakan gambar lengkap. Proses SMAW menggunakan rangkaian listrik untuk menghasilkan busur pengelasan dengan cara merubah daya listrik menjadi energi panas. Panas yang dibangkitkan oleh busur sangat kuat dan sangat terkonsentrasi, sehingga segera melelehkan sebagian benda kerja dan ujung elektroda. Di bawah ini merupakan gambar dari prinsip kerja pengelasan SMAW. Nomor 3, jelaskan tentang polaritas DCEN dan DCEP pada mesin las SMAW, sertakan gambar dan pengaruhnya hasil lasan. DCEN, Direct Current Elektroda Negatif, merupakan benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC. Pada pengelasan SMAW, polaritas DCEN sering digunakan untuk proses pembuatan root, karena polaritas DC menghasilkan penetrasi yang dangkal dan panas berpusat pada elektroda. Di bawah ini merupakan gambar dari polaritas DCEN. Selanjutnya, polaritas DCEP, Direct Current Elektroda Positif, merupakan benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif, dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC. Pada polaritas ini umumnya digunakan untuk membuat pengisian dan proses capping, di mana menghasilkan penetrasi yang dalam karena panas berpusat di material dasar. Di bawah ini merupakan gambar dari DCEP, Direct Current Elektroda Positif. Soal selanjutnya nomor 4. Sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. Yang pertama ada T-join, yang kedua butt join, yang ketiga corner join, yang keempat lap join, dan yang kelima egg join. Soal yang nomor 5. Jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan. A. E7018, B. ER70S, C. E6017. Yang A. E7018 merupakan bahan las jenis hidrogen rendah, low hidrogen. E7018 ini mengandung sejumlah gas hidrogen beberapa saat setelah dilaskan. Yang B, ER70S, berada dalam welding gun dan merupakan elektroda yang berfungsi untuk menghasilkan sumber busur listrik, namun bukan sebagai filler metal, sehingga tidak ikut mencair. Yang C, E6017, elektroda baja lunak yang umum dipakai di proyek konstruksi. Selanjutnya soal nomor 6. Sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Cacat permukaan eksternal dan cacat di bawah permukaan internal. Yang pertama ada cacat telas slag inclusion, yang kedua cacat telas tungsten inclusion, yang ketiga cacat telas porosity, yang keempat cacat telas cluster porosity, yang kelima cacat telas crack atau retak, yang keenam cacat telas underfill, yang ketujuh cacat telas undercut, dan yang kedelapan cacat telas overlap. Selanjutnya soal nomor 7. Sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda, besarnya arus, tegangan, kondisi lapangan, dan posisi las pada hasil pengelasan. A. Kecepatan dalam mengelas juga berpengaruh terhadap hasil. Dalam menentukan kecepatan, kita harus menyesuaikan dengan besar arus yang digunakan. Arus dan kecepatan harus seimbang agar didapat profil pengelasan yang baik, penetrasi, serta sambungan las yang sesuai acceptance kriteria. B. Arus pengelasan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi hasil pengelasan, mulai dari kedalaman penetrasi atau
fusi weld metal dengan benda kerja. Sebagai catatan, semakin besar arus yang digunakan, maka penetrasi akan semakin dalam. Dan sebaliknya, jika arus semakin kecil, maka penetrasi semakin dangkal. Yang C, ARC voltage atau tegangan busur. Ini sangat erat kaitannya dengan panjang busur, las, atau jarak elektroda dengan benda kerja saat proses pengelasan berlangsung. Pada proses gas metal ARC welding, ARC voltage sangat mempengaruhi besarnya filament metal yang mencair ke benda kerja. Soal nomor 8. Sebutkan prosedur persyaratan kerja pengelasan sebelum pengelasan before, selama pengelasan daring, setelah pengelasan after. Yang pertama ada before, mempersiapkan safety diri, alat, dan metode yang akan digunakan. Selanjutnya ada daring, melakukan pengelasan sesuai dengan prosedur yang telah dirancang agar terhindar dari reject atau juga kecelakaan kerja. Yang ketiga ada after, bersihkan hasil lasan, bersihkan tempat, dan hindari kontak dengan kulit karena panas benda kerja akibat las. Soal nomor 9. Dalam melakukan pengelasan, pekerja harus memperhatikan simbol-simbol dalam pengelasan seperti berikut. Sebutkan maksud nomor dalam simbol las tersebut. Yang pertama ada las efektif. Yang kedua, jarak antara mandi pengelasan. Yang nomor 3, celah akar. Yang keempat, simbol las keliling. Yang kelima, spesifikasi proses atau referensi lainnya. Yang keenam, garis petunjuk. Yang ketujuh, pengelasan dilakukan pada saat assembling. Dan yang terakhir soal nomor 10. Jelaskan jenis sambungan pengelasan di atas. Sambungan tersebut yaitu butt joint adalah jenis sambungan tumpul. Dalam aplikasinya, jenis sambungan ini terdapat berbagai macam jenis kampuh atau groove, yaitu V-groove, kampuh V, single bevel, D-groove, U-groove, square groove, untuk melihat macam-macam kampuh las. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.